Of course, on the 5th of June, it was a shock to everybody. So the first thing wasn't like a CEO of Qatar Petroleum and how I felt. When we woke up and you see that a blockade was put in place as a nation, and it was against the people of Qatar, and they were saying it's really governments and so on. So something like that, and stopping food, medicine coming into the country was concerned. We immediately put in place our business continuity plans that we already had. It was always put in place in our companies for, if you're buying any product that you need for your business, you need to understand, what's the best spare part or chemical or contractor bringing things in for you for construction and so on. How does that work? And if the source is one of the blockading countries, how can you bring other sources in? On state television, Sheikh Hamad said the time has come to turn a new page in the journey of our nation and have a new generation carry out responsibilities. Qatar tolak orang India ke negaranya. Kita tak tolak negara yang sakiti saudara kami umat muslim. Qatar merupakan negara terkaya di dunia. Qatar merupakan negara muslim yang kaya dan modern dari berbagai sektor, terutama peradabannya. Peradaban yang maju, negara Qatar karena sektor ekonominya yang maju. Tetapi walaupun Qatar menjadi negara maju, namun Qatar merupakan negara Islam yang sangat peduli terhadap umat muslim lainnya, terutama di India, Indonesia. Tragedi memilukan yang terjadi di India, New Delhi, dan korbannya umat muslim India membuat Qatar angkat bicara. Qatar dengan berbagai kemampuannya juga mengutuk keras negara India, terutama Perdana Menteri Narendra Modi, yang membiarkan kekerasan terjadi di negaranya. Bahkan undang-undang anti-muslim diberlakukan di India. Bukan hanya India yang bisa berbuat seperti itu, Qatar justru lebih bisa daripada India. Karena Qatar dari berbagai aspek jauh di atas India. Jadi kita tak penting ke India, dan kita bisa usir para pelancong dan semua warga India yang ada di Qatar. Qatar merupakan negara yang sangat pandai mensejahterakan warganya dari sektor ekonomi. Bayi lahir saja sudah terjamin, pendidikan dan taraf hidupnya juga terjamin oleh pemerintah. India sudah terlewat batas sakiti umat muslim. Artinya, Qatar geram kepada Narendra Modi dan kawan-kawan. Qatar bukan hanya mau sweeping warga India di Qatar, tapi Qatar juga melarang warganya untuk kunjungi India karena dianggap situasi sudah tak aman lagi. Sahabat lalu, bagaimana Qatar bisa jadi salah satu negara terkaya di dunia? Perhatian dunia tertuju ke Qatar dalam beberapa hari belakangan setelah 7 negara terutama di Timur Tengah memutus hubungan diplomatik setelah dituduh mendukung ekstremisme dan terorisme. Qatar menjadi pemain kunci baik secara regional maupun global dalam beberapa tahun belakangan, ditandai antara lain dengan keberhasilan negara tersebut menjadi tuan rumah Piala Dunia. Televisi Al Jazeera yang dimiliki pemerintah memantapkan diri sebagai salah satu media internasional terkemuka. Di bidang politik, Qatar berupaya untuk menjadi sponsor utama perundingan damai pihak-pihak yang bertikai di Afghanistan. Kondisi ini jelas berbeda beberapa puluh tahun lalu, di mana Qatar ketika itu adalah salah satu kawasan miskin di Teluk. Beberapa dekade, Qatar tak lebih dari daerah nelayan yang masuk protektorat Inggris. Negara ini merdeka pada 1971 dan tak lama kemudian menemukan salah satu cadangan gas alam cair atau LNG terbesar di dunia, nomor 3 setelah Rusia dan Iran. Dengan cadangan LNG mencapai 900 triliun kaki kubik, Qatar menjadi eksportir LNG terbesar di dunia. Penerimaan dari minyak dan gas membuat pendapatan per kapita rata-rata negara ini mencapai lebih dari 100.000 US dollar, jauh melampaui Amerika Serikat atau Inggris. Membeli Harrods dan perkampungan atlet London.
Penerimaan tersebut memungkinkan pemerintah menggratiskan biaya pendidikan, kesehatan, air, dan listrik. Tersedia bantuan perumahan untuk rakyat dan setiap warga dijamin mendapatkan pendidikan. Dalam periode 5 tahun ini, Qatar mengeluarkan dana sebesar 80 miliar euro untuk membangun prasarana umum. Pendapatan yang melimpah juga memungkinkan pemerintah untuk melakukan ekspansi bisnis dan investasi di luar negeri. Di Inggris, Qatar memiliki saham kepemilikan Shard di London. Salah satu gedung tertinggi di Eropa dan toko serba ada Harrods. Tak hanya itu, Qatar juga memiliki kawasan bekas perkampungan atlet Olimpiade London, blok apartemen mewah di Hyde Park, dan sebagian kawasan keuangan di Canary Wharf. Namun, perubahan dramatis juga memiliki sisi-sisi lain. Dr. Kaltam Al-Ghanim kepada wartawan BBC Matthew Taylor mengatakan bahwa pihaknya menjadi urban, kehidupan sosial dan ekonominya berubah. Banyak keluarga yang terpisah dan budaya konsumtif makin menonjol. Perubahan ini setidaknya terasa di Doha yang tak ubahnya mirip seperti kawasan pembangunan. Bangunan lama dirobohkan untuk diganti dengan bangunan baru. Ditambah dengan kemacetan lalu lintas, bisa dipahami jika warga kota menjadi stres dan makin tidak sabar. Sementara kedekatan keluarga mulai luntur. Menurut media setempat, sekitar 40% perkawinan di Qatar berakhir dengan perceraian. Lebih dari 2/3 warga, dewasa dan anak-anak mengalami kegemukan. Sejumlah kalangan juga mengkhawatirkan kesenjangan generasi karena sekarang hampir semua anak dibesarkan oleh pengasuh anak dari Indonesia, Filipina, atau Nepal. Kedekatan keluarga antara anggota keluarga yang begitu kental pada era 1960-an kini seakan menjadi barang langka. Sangat menyedihkan bahwa kedekatan keluarga makin lama makin hilang. Begitulah kata Halaf, warga Doha berusia 60 tahun. Warga juga merasa perhatian yang begitu besar dari masyarakat internasional terhadap Qatar, terutama setelah Qatar diputuskan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, membuat orang-orang merasa khawatir. Mereka, orang-orang di Qatar merasa takut. Tiba-tiba saja dunia sepertinya ingin melihat kami, dan kami adalah komunitas yang tertutup dan mereka ingin datang dengan membawa masuk perbedaan mereka. Bagaimana kami akan mempertahankan nilai-nilai kami? Begitulah kata Mariam Dahruj, lulusan jurusan jurnalisme. Pendapatan yang melimpah juga memungkinkan pemerintah untuk melakukan ekspansi bisnis dan investasi di luar negeri. Di Inggris, Qatar memiliki saham kepemilikan Shard di London. Salah satu gedung tertinggi di Eropa dan toko serba ada Harrods. Tak hanya itu, Qatar juga memiliki kawasan bekas perkampungan atlet Olimpiade London, blok apartemen mewah di Hyde Park, dan sebagian kawasan keuangan di Canary Wharf. Namun, perubahan dramatis juga memiliki sisi-sisi lain. Dr. Kaltam Al-Ghanim kepada wartawan BBC Matthew Taylor mengatakan bahwa pihaknya menjadi urban, kehidupan sosial dan ekonominya berubah. Banyak keluarga yang terpisah dan budaya konsumtif makin menonjol. Perubahan ini setidaknya terasa di Doha yang tak ubahnya mirip seperti kawasan pembangunan. Bangunan lama dirobohkan untuk diganti dengan bangunan baru. Ditambah dengan kemacetan lalu lintas, bisa dipahami jika warga kota menjadi stres dan makin tidak sabar. Sementara kedekatan keluarga mulai luntur. Menurut media setempat, sekitar 40% perkawinan di Qatar berakhir dengan perceraian. Lebih dari 2/3 warga, dewasa dan anak-anak mengalami kegemukan. Sejumlah kalangan juga mengkhawatirkan kesenjangan generasi karena sekarang hampir semua anak dibesarkan oleh pengasuh anak dari Indonesia, Filipina, atau Nepal. Kedekatan keluarga antara anggota keluarga yang begitu kental pada era 1960-an kini seakan menjadi barang langka. Sangat menyedihkan bahwa kedekatan keluarga makin lama makin hilang. Begitulah kata Halaf, warga Doha berusia 60 tahun. Warga juga merasa perhatian yang begitu besar dari masyarakat internasional terhadap Qatar, terutama setelah Qatar diputuskan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, membuat orang-orang merasa khawatir. Mereka, orang-orang di Qatar merasa takut. Tiba-tiba saja dunia sepertinya ingin melihat kami, dan kami adalah komunitas yang tertutup dan mereka ingin datang dengan membawa masuk perbedaan mereka. Bagaimana kami akan mempertahankan nilai-nilai kami? Begitulah kata Mariam Dahruj, lulusan jurusan jurnalisme.
Itulah sekilas tentang Qatar.